Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GTK dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahrul Rizal, penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Kali ini saya akan berbagi terkait praktik baik saya pendampingan pengembangan komunitas belajar satuan PAUD dengan menggunakan strategi arisan. Pada tanggal 11 Februari 2021, Mendikbudristek meluncurkan kurikulum Merdeka sebagai antisipasi lost learning akibat pandemi COVID-19 dan juga untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan di Indonesia dari negara-negara lain. Lalu, bagaimana satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Nah, ini adalah tantangan yang dapat dijawab oleh penilik dalam rangka pendampingan di satuan pendidikan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah dengan belajar mandiri. Pemerintah telah menyediakan ruang untuk belajar bagi para guru dan tenaga kependidikan dengan melalui platform Merdeka Mengajar, di mana platform ini menyediakan materi-materi, topik-topik, bahan ajar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Selain itu, pemerintah juga mendorong satuan pendidikan untuk dapat membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing sebagai wadah untuk belajar bersama dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berdasarkan SK Kadisdikbud nomor 11 Kep Dikbud 2023, saya mendapatkan 8 sekolah binaan jenjang pendidikan anak usia dini, dan dari 8 itu terdapat 4 sekolah binaan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri sesuai dengan SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Terkhusus untuk keempat satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri, maka saya ingin mengetahui sejauh mana kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan telah berjalan secara efektif. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, saya melaksanakan asesmen awal dengan membuat sebuah kuesioner efektivitas komunitas belajar satuan, di mana respondennya adalah kepala sekolah pelaksana IKM secara mandiri. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan di dalam kuesioner tersebut diantaranya adalah berapa kali kegiatan pertemuan Kombil sudah dilaksanakan, lalu berapa persentase presensi kehadiran GTK dalam kegiatan tersebut, lalu sudahkah kepala sekolah merancang program kegiatannya, dan kendala-kendala apa yang ditemui di dalam melaksanakan kegiatan di komunitas belajar di satuan pendidikan. Berdasarkan kuesioner yang didapat dari jawaban para kepala sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka, diperoleh jawaban terdapat 75% satuan pendidikan yang baru melaksanakan 1 kali kegiatan di dalam komunitas belajar. Kemudian untuk persentase kehadiran 50% GTK itu tidak hadir dan 50% lainnya hadir. Untuk pertanyaan apakah kepala sekolah sudah merancang program pada kegiatan di komunitas belajar, 50% menyatakan mereka sudah merancangnya dan 50% lainnya mengatakan belum. Dan kendala terbesar yang dihadapi ketika melakukan kegiatan di komunitas belajar, 50% menjawab sulitnya mengatur waktu pertemuan dan 25% menjawab karena kurangnya komitmen dari para GTK, 25% lainnya menjawab dengan berbagai alasan. Hasil dari jawaban kuesioner yang didapat, maka penilik mendapatkan informasi terkait tantangan dan hambatan di dalam melaksanakan komunitas belajar di satuan pendidikan. Yang pertama adalah belum membudayanya kegiatan belajar bersama, lalu sulitnya merancang program kegiatan komunitas belajar, dan kurangnya kesadaran kolektif dan komitmen bersama. Untuk itu, penilik mencari alternatif solusi dengan melaksanakan pendampingan menggunakan strategi arisan. Mengapa arisan? Karena arisan merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di negara kita. Siklus aktivitas arisan di dalam komunitas belajar yang saya rancang adalah yang pertama,
pengundian arisan, di mana pengundian ini adalah mengundi nama-nama guru yang ada di satuan pendidikan untuk dapat nanti menjadi fasilitator pada kegiatan di komunitas belajar. Yang kedua adalah penentuan topik, yang mana topik-topik ini adalah topik-topik yang diambil dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga, guru yang mendapatkan undian kemudian mempelajari PMM terkait topik-topik yang ada. Dan yang keempat, di dalam kegiatan komunitas belajar, guru yang mendapat undian tersebut kemudian menjadi fasilitator dan belajar serta berbagi kepada rekan-rekan lainnya. Dan yang kelima, menyepakati jadwal pertemuan di dalam komunitas belajar. Dalam kaitannya langkah pendampingan yang dilakukan oleh penilik, arisan adalah sebuah akronim yang merupakan jabaran dari apersepsi, refleksi, identifikasi sasaran, dan aksi nyata. Sebelum melakukan pendampingan dengan menggunakan strategi arisan, maka hal pertama yang dilakukan oleh penilik adalah membuat jadwal pendampingan. Setelah itu, pelaksanaan pendampingan di mana penilik menggunakan strategi arisan, apersepsi, refleksi, identifikasi sasaran, dan aksi nyata. Adapun aktivitas yang dilakukan di dalam kegiatan apersepsi adalah peserta melakukan asesmen diri terkait pemahaman awal terhadap komunitas belajar. Kemudian dalam kegiatan refleksi, peserta melakukan refleksi atas kegiatan di komunitas belajar yang mereka ikuti sebelumnya. Dan penilik memberikan penguatan akan pentingnya kegiatan di komunitas belajar. Lalu penilik juga mendorong komitmen bersama untuk aktif dalam komunitas belajar di satuan pendidikan dan peserta menyampaikan harapan terkait komunitas belajar yang ada. Lalu di identifikasi sasaran, peserta mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, lalu penilik memberikan inspirasi kegiatan yang dapat dilakukan di komunitas belajar. Dan penilik beserta peserta membuat daftar kegiatan prioritas yang dapat dilakukan di komunitas belajar. Dan langkah terakhir, aksi nyata, penilik memfasilitasi peserta untuk merancang program di komunitas belajar. Untuk memastikan kegiatan di komunitas belajar berjalan dengan baik dan efektif, maka penilik melakukan kegiatan monitoring. Ada 2 kegiatan monitoring yang dilakukan, yaitu kegiatan monitoring secara langsung dengan menghadiri kegiatan-kegiatan di komunitas belajar yang diadakan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, satuan pendidikan diminta untuk memberikan laporan secara online terkait kegiatan yang sudah dilakukan di komunitas belajar mereka masing-masing. Hasil dari kegiatan pendampingan dan monitoring yang penilik lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah pertemuan dalam kegiatan di komunitas belajar satuan yang awalnya hanya rata-rata 1 kali pertemuan dalam kurun waktu 2 bulan, lalu meningkat menjadi 3 sampai dengan 4 kali pertemuan pada kurun waktu September dan Oktober. Kemudian persentase tingkat kehadiran GTK dalam kegiatan komunitas belajar satuan meningkat dari yang semula rata-rata hanya 50% menjadi 100%. Lalu jumlah satuan yang sudah merancang program kegiatan komunitas belajar di satuan pada kondisi awal hanya 50%, maka pada bulan September meningkat menjadi 100% satuan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak terhadap pendampingan pengembangan komunitas belajar menggunakan strategi arisan telah menghasilkan perubahan ke arah yang positif. Demikian praktik baik pendampingan pengembangan komunitas belajar satuan pendidikan yang telah saya lakukan dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dari saya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.